Gimana cara kita menyamakan keindahan yang ada di kepala kita buat jadi indah ke audiens kita. Declare mungkin Shock Monkey band paling bagus di Pati saat ini emang iya. Cuma keren doang. Panggungnya nggak ada. Super Friends, balik lagi di program kesayangan kita semua di Super Talks. Masih barengan Bimo Kusumo dan spesial di episode kali ini eksklusif Introducing. Wah ini gue mau pakai VO ah. Second winner Super Music Superstar 2023 Art kategori Antara Putra. Waduh. Atau yang biasa kita sebut Bli Lenongs. Iya, betul. Gimana kabar Bli? Aman? Aman, becik-becik. Oke. Nah, tapi dia tidak sendiri. Karena ada first winner Super Music Superstar 2023 dari music kategori Shock Monkey. Halo. Wah, asik. Ada Mas Chandra dan Mas Jalu di sini. Ini kayaknya 2024 ya, berapa ratus tahun Pati berdiri akhirnya bangga punya talenta seperti Mas Chandra dan Mas Jalu di Shock Monkey. Betul? Ya kita bangga sih mas. Patinya nggak tahu sih. Patinya nggak tahu. Tapi harus tahu dong lama-lama. Lama-lama juga tahu sih. Lama-lama juga tahu karena hari ini kita akan ngobrol-ngobrol. Ini dua pemenang dari kategori yang berbeda dari Super Music Superstar 2023 yang mana tahun ini juga akan diselenggarakan sebuah event atau showcase 20-an titik nanti, tapi kita akan kulik-kuliknya nanti ya. Ini ada dari art kategori Bli Lenongs, lagi-lagi dari Bali gitu ya. Betul sekali. Betul. Nggak usah dong, itu jatah saya buat biar gini biar gak kalah suaranya. Oke, tapi lebih grogi nge-podcast daripada ngegambar kayaknya. Wah, grogi kacau. Oke, di 2024 itu Super Friends nanti akan ada Super Music Superstar Intimate Session 2024. Nah, tapi kita mau tanya dulu, gimana sih awalnya seorang Bli Lenongs ini terjun atau ikut di Super Music Superstar 2023 gitu. Awalnya saya coba-coba. Suaranya mirip lagi. Suaranya awalnya saya coba-coba. Jangan dia nih orang. Enggak, pada awalnya kan tahun 2022 awal saya kejauhan gak sih dari Ya 2000? apa-apa. Oke, atau enggak gini deh. Kalau misalnya ternyata dia mau jauh, Super Friends, ditariknya oke, enggak apa-apa kalau gitu. Sejak kapan sih kenal sama dunia visual art? Gitu aja dulu deh. Lagi kejauhan. Tadi minta jauh, sekarang dijauhin gak mau. Kenalnya dari 2018, awal-awal kuliah. Oh, awal kuliah. Awal kuliah. Okay. Terus mulai fokus dan menekuni dunia visual art itu dari 2017 awalnya, terus mulai fokusnya 2019, lulus tahun 2022, habis itu nganggur lama, jadi pengangguran, nggak ada job. Sering. Oh, mulai jual kisah nih. Jual kisah, sedih, asik. Ya habis itu gara-gara saya punya sebuah tim mural dulu di Bali. Terus awal-awalnya tuh emang speed job kan. Karena speed job jadinya kita satu sama lain saling sharing kalau ada info-info tentang kompetisi apapun itu gitu. Oke. Terus saling sharing lah satu sama lain, terus saya sharing ke teman-teman saya, mereka sharing ke saya. Terus adalah waktu itu postingan dari Super Music Superstar. Oke. Bahwa ada kompetisi di bidang musik dan visual art, di sharing ke saya. Terus Hamin 3 sebelum penutupan gini deh kayaknya. Saya baru di sharing sama teman, disuruh nyoba aja buat, atau enggak karya lama yang udah ada itu disuruh submit aja, ya. submit. Terus ya udah dari sana awalnya tahu. Bli, aku mau nanya dong. Kalau udah ngomongin visual art gitu ya, itu kan secara ilmu gitu ya, atau yang selalu dipelajari itu banyak tuh
Maksudnya genrenya Yap. sama seperti musik gitu Yap. ya. Nah, Bli Lenongs nih akhirnya menemukan pattern atau bisa disebut seniman pop tropical ya, pop art tropical gitu ya, benar ya? Iya benar-benar. Pop art tropical Yap. gitu. Yang mana memang ternyata pop art tropical tuh buat Super Friends bisa di googling tuh yang cerah-cerah, yang Iya. penuh dengan warna gitu Iya. ya. Nah, untuk bisa nemuin jenis ini loh, saya di sini gitu. Sebenarnya itu sih. Gimana tuh bisa awalnya nemuin udah aku di sini aja. Iya ya. Awalnya style gambar saya sih lebih ke dark ilustrasi ya pada awalnya. Saya lebih nggak suka sama warna cerah. Sejujurnya pada awal saya berkarya. Terus karena waktu itu pasar di Bali lebih ke pop art, jadi saya berusaha buat bersaing lah di sana, buat masuk ke pasar itu gitu. Oke. Terus lama dah saya stuck di dark ilustrasi, nggak ketemu enaknya di mana berkarya. Hampir pada waktu itu saya hampir mau jual iPad, karena udah saking stuck mau ngapain, mau gambar apa lagi, udah nggak tahu mau ngapain. Terus ya udah waktu itu gimana ya, waktu mendaki kayaknya enak deh kalau saya gambar yang tropikal, yang kayak gitu. Nyoba sampai rumah nyoba. Awalnya norak warnanya kan soalnya Peralihan tuh. peralihan banget norak dan nyampurin warna yang emang cerah jadi satu itu kan emang agak susah ketemu patternnya tuh. Habis itu ya saya coba terus coba mulai ketemu enaknya di sana. Dan saya waktu itu cut referensi karena ya kadang-kadang menurut saya referensi kadang-kadang terlalu meracuni pikiran. Saya terlalu gampang terpengaruh gitu. Ini malah menarik nih, referensi malah gampang terpengaruh. Terpengaruh, jadinya patokan saya bagus dulu yang waktu saya hampir jual iPad itu karena referensinya bagus-bagus. Jadinya kalau saya nggak bisa gambar sebagus itu, ya udah saya anggap diri saya nggak mampu kayak gitu loh. Jadinya saya abis itu saya cut semua referensi lah, nggak ada lihat referensi. Saya cuma ngandelin apa yang saya bayangin, saya gambar. Ya udah ketemu akhirnya enaknya gambar di sana gitu. Tapi ngomongin referensi pasti ada dong satu orang atau satu seniman gitu yang jadi bukan jadi acuan ya, tapi kayak ini patternnya kayak gini deh. Tapi ini bukan meniru ya. Iya. Gitu. Kalau seniman sih yang pertama saya lihat saya lihat dan saya suka itu ada seniman mural dari luar namanya Kipto. Oke. Kipto itu dia juga pakai warna-warna yang lumayan cerah, cuma nggak terlalu cerah. Dulu itu saya jadiin patokan buat gambar. Jadinya dia kan emang udah hebat ya. Oh iya. Jadi terus Mas belum berarti ini. belum masih hebat masih masih juara. Masih jauh. Bias sih kalau ngomongin hebat tuh. Iya. Bias lah gitu ya. Habis itu saya harus kayak Kipto, saya harus gambar kayak sebagus dia. Satu tembok di rumah saya gambar terus, habis itu dihapus lagi digambar lagi dihapus, nggak ketemu. Terus kayaknya saya emang harus nemuin garis tangan saya yang benar-benar saya, yang nggak niru, yang nggak berusaha untuk jadi dia gitu. Ya, betul. Karena ini hampir irisannya dengan musik juga ya. Kalau misalnya kita meniru satu nih padahal sih kita nggak mau meniru gitu ya. Betul. Tapi ujung-ujungnya Super Friends atau netizen bisa menilai gitu. Apalagi lukisan gitu ya. Ini mah yang nggak sedikit juga kita tahu ya di skena gambar atau art itu. Wah ini mah ini banget gitu. Adalah pasti tahu kan. Pastilah ada. Sering terjadi. Sering terjadi. Oke, sekarang kita ke Shock Monkey. Ini kayaknya grup paling bangga di Kota Pati nih sampai detik ini. Karena jujur aja off air tadi sebelum kita take ini sempat nanya nih Super Friends gua ke Mas Jalu sama Mas Chandra gitu. Sampai detik ini belum ada kan grup musik yang akhirnya bisa sejauh ini melangkah. Kalau orang-orangnya ada. Iya. Gitu. Tapi grup musik boleh dong dideklar kayaknya baru Shock Monkey nih yang akhirnya bikin Pati ngelihat gitu. Bisa juga ya. Betul nggak? Betul sih emang. Betul lah. Kan gitu loh. Saya seneng lah Mas Chandra gitu. Langsung aja. Kalau untuk declare mungkin Shock Monkey band paling bagus di Pati saat ini emang iya. Asik. Tapi jobnya tidak sekencang itu. Masih dikit ya? Masih dikit. Jauh sama band-band yang videonya cantik-cantik gitu. Cuma keren doang. Panggungnya nggak ada.
emang gimana sih Mas oke kita ngomongin scene musik Oke. Kota Pati itu sendiri dulu deh. Kalau scene beragam. Beragam ya. Banyak jenis musik yang beda di sana. Ada yang rock and roll, ada yang hardcore mungkin. Ada yang kayak psychedelic deh. Ya ada juga. Terus pop-pop soloist itu yang baru bermunculan juga banyak di sana. Oke. Cuman medianya tidak sekencang di kota-kota besar. Pati itu dekatnya Semarang ya, tetap Semarang. Tetap berarti? Semarang. Iya sih. paling deket Semarang. Oke. Tapi balik lagi, banyak potensi di Pati yang sebenarnya tuh bagus-bagus. Oke. Tapi berhasilnya di kota lain. Iya. Setuju sih. Pada akhirnya Shock Monkey sampai membentuk apa ya style atau warna. Sebenarnya ngomongin warna musik mah rock aja gitu ya maksudnya. Tapi sebelumnya kan popang betul? Betul. Nah itu kenapa nggak dipopangin aja terus? Apa yang menyebabkan akhirnya geser deh? Apakah belum ada nih yang membawakan kayak Shock Monkey di Pati? Lebih ke jenuh sih mas. Oke. Dulu kita main musik genre popang itu fun. Seneng karena kita masih muda dulu. Oh, Tapi Sekarang ya. Sekarang makin muda. Makin muda. Di umur-umur yang terbilang usia 20 gitu kan. 17 sampai 20 lah ya. Iya. Itu kan masih seneng kan main musik yang energi gitu kan. Iya. Ngangkat lirik juga yang cuma lirik-lirik skena doang kan. Iya. Tapi lambat laun ketika kita bertambah usia ternyata jenuh juga. Banyak masukan-masukan yang kita dengar, banyak masukan yang kita baca buat referensi gitu. Kayak kita harus mulai rebranding gitu. Iya. Pendewasaan lah ya. Iya, pendewasaan musik. Dengan personil yang sama? Atau malah nambah? Kalau dibilang nambah pasti. Shock Monkey ini berlima ya berarti ya? Enggak, berempat ya? berempat. Berempat ya? Iya. Dulu sebelumnya mereka tuh bertiga. Oh. Aku masuk belakangan. Oh justru Mas Chandra? Aku masuk belakangan. Oke. Dulu ada vokalis tuh. Aku dulu pegang gitar. Mm-mm. Jalu pegang bass dulu. Mm-mm. Sampai sekarang sih. Iya. Sampai akhirnya membuat atau rebranding yang lebih dinamis lagi. Karena backgroundnya tadi jenuh gitu ya. Iya. Sedikit dielaborate deh. Akhirnya bisa nemuin pattern. Nah kalau tadi kan patternnya dari Iya. Beli Lennox. Kalau patternnya dari Shock Monkey itu memang seperti itu atau gimana background? Hampir sama kayak yang dibilang Beli Lenong tadi. Mm-mm. Kita selalu mencoba bereksperimen ya. Iya. Kesukaan kita lah ya, kita. kiblat masing-masing personil juga Beda beda-beda. semua. Iya. Jalu mungkin lebih ke kayak Raisya gitu kan. Lebih ke Afgan sebenarnya. Afgan. Mas Chandra tulus gitu ya. Iya kan? Loh, ini serius mas. Bener loh. Ini ya, serius, bener. ini serius. Serius ini. Iya, kadang ketawa Mas Jalo ini bener kan? Kadang kita tuh menemukan riff yang tidak terduga loh dari Iya, orang-orang setuju. itu. Padahal cross genre kan. Kita kalau dapat riff tuh malah jadi dari band-band yang cross genre sebenarnya. Kalau yang Indonesia mungkin kayak Dewa gitu. Tapi yang album-album yang lama, Ya. Kirana gitu. Kita ambil dikit riffnya, kita percepat gitu kan. Malah jadi sesuatu yang baru. Iya. ATM. Iya. ATM. Amati, tiru. tiru, Modifikasi. modifikasi. Ya. Karya visual dan musik itu kan kita semua tahu ya. Bisa dikatakan sebagai media komunikasi dan sarana buat merespon keadaan sekitar. Betul. Gitu. Banyak juga nih seniman-seniman yang kalau dalam bereksperimen atau membuat karya itu melihat keadaan sekitar gitu. Dalam hal ini kita tarik yang paling simpel aja demografi deh. Tempat teman-teman ini berkecimpung gitu. Yang satu dari Denpasar atau Bali lah kita sebutnya. Yang satu Jawa Tengah lebih khususnya Pati gitu ya. Sebenarnya hal apa aja sih kalau boleh ditanya gitu ya ke Beli Lennox dulu deh. Yang sering mempengaruhi proses kreatif dalam menciptakan sebuah karya. Kalau dari aku sendiri, karya-karya aku sendiri, isu yang paling sering diangkat budaya sih sebenarnya. Budaya, kehidupan sosial di Bali, lingkungan. Itu tiga aspek yang mungkin tidak bisa lepas dari seniman visual art yang ada di Bali. Dan yang paling mempengaruhi saya kan dari kampung. Di rumah saya di pedesaan gitu. Terus Daerah mana sih Beli, sorry? Belok Sidan. Belok Sidan. Belok Sidan itu di daerah Petang namanya Badung. Oh di Badung, masuknya Badung ya. Oh Itu jauh ya. kampung saya di sana. Terus di sana kan masyarakatnya masih sangat lekat dengan kearifan lokal yang ada di sana gitu. Terus ada juga beberapa keresahan yang saya kan udah lama juga tinggal di Denpasar. Jadinya Oke. banyaklah keresahan-keresahan yang ada di
di lingkungan tersebut. Jadinya saya tuangin lewat karya-karya saya gitu. Ini yang mendasar sih itu budaya, lingkungan ya paling gini. Tapi oke, gimana kalau tadi Beli Lenongs akhirnya sudah bersuara tentang dalam berkarya itu isu sekitar itu juga paling dekat untuk menciptakan sebuah karya. Apakah demikian juga dengan teman-teman Shock Monkey? Sama sih. Mungkin Jalu yang bisa lebih jabarin ya. Sebenarnya sih lebih universal kali ya. Jadi banyak faktor sih. Kayak kemarin kita juga bikin lagu yang Super Pleaser itu contohnya. Oke. Itu kita malah nggak pakai isu sekitar. Jadi kita mengangkat era-era keemasan Iya. band-band tahun 80 90 gitu lah yang hidupnya penuh dengan seks, drug dan segala macamnya. Betul. Betul. Karena Kayak gitu. aku juga sempat dengar nih, gue juga sempat dengar nih, Super Friends gitu dari Mas Chandra kalau nggak salah, saat setiap pembuatan lagu itu Mas Chandra tuh melihat biopik Iya. dari musisi-musisi yang sudah sustain bahkan ya di industri gitu ya. Dan itu salah satu bentuk apresiasi juga dan dituangkan dalam Dalam lagu. karya-karyanya Shock Monkey gitu ya. Oke. Biopik apa yang paling ngena sampai detik ini Mas Chandra? Siapa? Ada satu gitu? band sih yang itu gila banget menurutku. Aku sering nonton film biopik tentang musisi kan. Ada dari kayak Nirvana gitu yang udah tayang kan. Queen gitu kan. Iya. Ini yang paling gila banget menurutku sih film The Dirt gitu. Oke. Yang dia ngisain dari band Motley Crue. Betul itu. itu. Itu gila banget menurutku sih. Bener-bener yang rock and roll live-nya tuh dapat banget itu. Kalau bicara cross genre, mungkin nih masih tayang di bioskop nih saat episode ini tayang, Bob Marley nih. Nah, itu. Lagi tayang di bioskop kan. Itu yang pengen aku tonton selanjutnya sih. Iya kan? Belum aku tonton soalnya. Oh iyalah jadwalnya kan padat Shock Monkey ini sih. Buset. Amin. Iya emang. Ya kan? Ya emang. Nanti kita bahas soalnya gemes banget gua ngelihat belakang kaosnya Mas Chandra nih. Aduh. Banyak banget titik-titiknya ngalang-ngalain Dream Theater. Beli biar tahu. Oke, kita ke experience lah. Akhirnya mengikuti Super Music Superstar 2023 yang mana ini jadi salah satu stepstone dari teman-teman semua untuk berkarya. Ya. Kita ngomongin sukses atau nggak sukses itu gak usah dijawab karena itu ada dalam benak masing-masing. Ukuran sukses juga ada dalam benak masing-masing. Tapi Super Music Superstar 2023 nih akhirnya mau nggak mau dan setuju nggak setuju menjadikan teman-teman nih bisa lebih lagi ke depannya gitu kan. Apa sih yang membuat kalian tertarik gitu ikut ajang Super Music Superstar 2023? Kalau dari aku pribadi yang awalnya aku pengen ikut tuh gara-gara karena ingin ngetes gambarku kayak validasi karyaku sendiri gitu. Aku tuh baru beralih dari style yang lama ke Yang pop tadi art. cerita Yang itu tadi ya. cerita itu baru banget nemuin enaknya gambar. Terus pas ada kompetisi Super Music Superstar 2023, jadinya ya sekalian gini lah, ngetes gambar dan gimana sih Responnya. terus dilihat juga juri-juri waktu itu udah expert di bidangnya, terus pengen ketemu langsung, juga pengen punya experience baru gitu awalnya. Oke, kalau dari Shock Monkey 2019 Shock Monkey juga udah pernah ikut di ajang kompetisi namanya Prosphere. Oke. Waktu itu juga bersyukur juga dapat reward juara 1 dan saat itu juga dibikinin tour ya. Iya. Ada tour juga setahun gitu. Terus karena udah jalan gitu, udah jalan sampai akhirnya 2020 harus terhenti gitu kan. Oh ya, Semua kondisi gitu. itu ya waktu itu. Waktu kondisi 2023 kemarin ada berita ini Super Music Superstar 2023. Kalau nggak salah kita juga submit itu udah mepet terakhir gitu. Oke. Ketika ikut mencoba buat sebenarnya awalnya tuh kita karena sebelum ikutan ini udah launching mini album duluan. Oh, EP. Pikirnya kami dari Shock Monkey itu ini buat promoin sekalian gitu. Awalnya buat gitu. Oke, Ternyata sampai sini ya bisa jalan sejauh ini itu wah suatu hal yang nggak terduga sebenarnya gitu. Hal menariknya pas lagi perform pertama ada yang nggak tahu ini kompetisi ya. Siapa sih? Iya, Siapa? setuju. Iya nggak sih? Itu Iya. di salah satu interview. Mas Roni Mas yang main Mas gitar, main gitar dia nggak itu. tahu kalau Itu itu gimana kompetisi. ceritanya? Kita bohongin dia. Kita bohongin.
Dia kan sebenarnya kan bukan tipe kalau orang yang suka ikut kompetisi. Oke. Ya musik aja Musik gitu. main Band ngalir aja. aja, gitu. Cuman aku mikir sama Jalu nih, ini kesempatan loh. Oke. Ini nggak datang 2 kali. Iya. Kita harus coba. Ini masuk dalam progres promoin album kita kan. Dimana kita tuh yang butuh panggung banget buat promoin album itu. Yes. Kita bohong sama dia. Mas, kita ada panggung pertama nih, ada yang ngundang kita Udah nih. kita nih Semarang gitu. Semarang, oh ya, bagus oke. dong. Kita manggung sama Gugun Blue Shelter. Iya. Dan fun fact-nya dia gak bawa pakaian waktu itu. Gak pakai pakaian yang wah. Oh yang nggak prepare Iya, lah, enggak, bukan nggak gitu. prepare lah. Buat nge-gigs manggung Udah doang gitu. gitu. Sampai sana, hah ini kompetisi? Iya mas. Dia gak tahu. Kan beda cerita tuh kalau itu udah di prepare ya, Mas kita mau Iya. kompetisi, mungkin beda Iya, cerita beda tuh. cerita, iya. Mungkin dia Iya, bisa kan? bisa nolak juga dia pasti. Oke. Cuman akhirnya gimana kecebur kayak gitu? Ya mau nggak mau ya? Ya mau nggak Iya. mau, udah nyampe situ kan. Kalian ini. Dan akhirnya juga dia terbiasa dan menikmati sih. Iya. Dari buah kerja dia juga sih. Iya, kita bisa ngambil kesimpulan di sini Super Friends ya. Kalau kesuksesan itu datang dari sebuah manipulasi dan kebohongan. Sebenarnya. Iya, sebenarnya. Agak ngeri sih. Manipulasi dan kebohongan. Iya, benar ya. Terdengar familiar sekali. Oke, tapi kita boleh cerita sedikit lah ke Super Friends yang mungkin melihat atau mendengar obrolan kita kali ini nanti next bisa ikut gitu ya. Betul. Jelas. Karena kemarin mungkin belum kesempatan atau belum adanya informasi dari teman-teman kayak kalian gitu ya. Sebenarnya nih kan Super Music Superstar 2023 nih kompetisi yang gabungin art dan musik gitu ya. Betul sekali. Nah kalau boleh ceritain pengalaman berkompetisi seperti apa sih yang dihadirkan oleh Super Music Superstar ini sampai akhirnya kalian bisa sekarang ini gitu. Mungkin dari babak submission ke grand final gitu. Apakah beda dari kompetisi yang lain? Mas Andra? Bedanya mungkin kayak gini sih mas. Kalau di Super Music Superstar ini waktu itu kita harus submit lagu yang ada kata supernya lo ya. Iya, setuju. Nah itu Ada syarat kata pertama sih. Oke. Jadi kita mau nggak mau harus bikin satu lagu lagi yang ada kata supernya. Mm-mm. Nah untungnya di lagu kita di mini album itu ada satu lagu yang ada supernya. Oh itu udah ada dulu? Udah ada. Oh. Sebelum event ini ada ya. Iya. Yang judulnya Super Pleasure itu. Oh Super Pleasure itu sebenarnya belum, maksudnya sebelum event ini sudah ada? Sudah ada. Oke. Karena sebelumnya tuh kalau nggak salah tahun sebelumnya ya, itu kita juga ikut Mm-mm. buat ikut kompetisi. Sebenarnya masuk kategori nih mas. Kita udah di DM segala macem. Tapi karena waktu itu masih ada pandemi segala macem, kita dari luar kota nggak bisa Mm-mm. datang ke Jakarta. Oh teknis, Iya, lebih ke masalah teknis gitu. Covid ya waktu itu Iya ya? waktu itu ya. Oke. Sampai akhirnya sekarang, tapi itu berapa lama tuh mas? Dari submission ke grand final gitu? Kita ada 4 tahap sih mas. 4 tahap? Iya. Tahap. Oke. 2 bulan lebih Mungkin kayaknya ya. iya, mungkin berbeda dari finalis lainnya sih. Kayak yang paling panjang kita nih. 4 tahap itu kita waktu tahap pertama tuh di Semarang, regional iya, sambil bohong sama Mas Roni tadi sambil ya. bohong tadi sama Mas Roni tadi. Iya. Itu juri juga kan? Udah ada juri? Udah, ada. udah. Siapa aja waktu itu? Gugun tadi. Oh Gugun itu? Iya. Om Gugun. Sama Makanya kita bohong sama dia. Kita manggung Iya. sama Om Gugun. karena dia ngefans kan. Wah, ayo gitu. Aku kira dia performer aja gitu. Taunya ngejuri juga. Iya, ngejuri. Sama Om Adit. Iya. Oke. Gitu. Ya. Kalau dari Beli Lenong? Kalau dari visual art tahapannya berapa ya? Yang pertama gini apa namanya audisi di Indonesia Timur. Itu jadinya Indonesia Timur mencari 10 besar yang bakal dari Indonesia Timur ke Surabaya itu. Oke. Waktu itu submission pertama, habis itu di Surabaya, sampai Surabaya baru ada penjurian. Ada penjurian yang kita mempresentasikan karya kita di depan juri dan depan halayak banyak kayak gitu. Ada live paintingnya juga? Live paintingnya enggak, cuma dikasih challenge. Sampai sana kita bootcamp dulu sekitar 3 hari kalau nggak salah ya. 3 hari di Surabaya, habis itu dikasih challenge. Waktu itu jurinya Rahat Dara Kajana, ada Sir Dendi sama MT. Yang ngasih challenge itu Mas MT. Dia ngasih coretan, terus kita dikasih waktu 1 malam buat ngerespon coretan tersebut dan besoknya kita langsung presentasiin karya hasil coretannya itu dan
karya yang lolos submisi di Indonesia Timur itu, yang 10 besar itu. Gitu. Unik dan challenging banget ya. Wah, nggak tidur Mas. Sebentar. Ini kita sharing juga buat Iya, Super iya. Friends nih ya. Untuk kita bisa ngikutin challenge seperti itu, apakah ini untuk visual art ya? Iya. Apakah kita harus sekolah dulu atau sebenarnya Super Friends yang nggak harus kuliah, grafis, desain dan lain-lain itu bisa sebagai seorang seniman lah. Semua bisa sih, nggak harus sekolah dulu, nggak harus gimana dulu. Semuanya bisa kayak. Tergantung kita respon itu kan bebas kita ngeresponnya kayak gimana gitu. Jadinya kreatifnya kita dan sebisanya kita aja ngeresponnya kayak gitu. Semua orang bisa dan pasti bisa lah. Iya. Karena koreksi kalau aku Iya, iya. salah ya, karena jujur seni atau gambar yang natural dan emang keluar dari jujur nggak usah ada beban lain-lain Iya, tuh iya. justru malah lebih keluar gitu nyawanya. Betul sekali itu. Nggak ada beban, nggak harus wah ini gimana ya perspektifnya Perspektif gini. gimana, komposisinya kayak mana. Nggak ada batasan, Memang nggak ada batasan Iya, memang. memang ada termnya seperti itu, aturannya memang ada seperti itu. Tapi untuk acuan berkarya bukan sepenuhnya itu. Jadinya harus yang pertama jujur. Dalam berkarya harus jujur dengan apa yang dirasain, bisa ngeluarin apa yang kita resahin kan gitu dalam berkarya. Bonusnya kita menguasai kayak komposisi, itu bonusnya. Setelah kita gambar dulu. Kalau kita nggak gambar dulu mana ketahu kita komposisi mau belajar segimanapun kalau kita nggak praktein dulu ya lus. Mulai Mulai aja sekali dulu. loh beli Lennox nih. Mungkin bisa jadi dosen Udayana nanti ya beli. Iya, kalimatnya oke banget loh. Gitu. Belum aja nih keluar. Ya menurut saya seni itu tidak semua orang harus suka. Pasti ada kontranya. Ada Ketika kontranya. ada pro dan kontra itu yang namanya seni. Betul sekali. Betul, kan? Asik sekali. Apanya asik? Orang ada kontra dia asik sekali. Takut celutan. malah yang Asik. malah yang ada kontranya yang enak Mas. Jadinya ada perdebatan dalam satu karya. Nah. Itu dia yang enak. Misalnya menurut saya ini loh. Ya udah makanya PR jadi seorang visual artist menurut saya pribadi lagi ya. Itu adalah gimana cara kita menyamakan keindahan yang ada di kepala kita buat jadi indah ke audiens kita. Itu yang susah. Sadis ya. Itu yang susah. Udah praktisi, edukasi banget nih loh. Bener. Kalau dari sisi musik 7 finalis ya, itu dari masing-masing kategori. Iya. Tadi unik dan challengingnya itu udah dijabarin kalau dari sisi visual art. Kalau dari sisi musik, maksudnya dari sisi band gitu dengan beragam gak sih sebenarnya atau ini anomalinya ya Mas Chandra dan Mas Jalu bilang wah sebenarnya 7-7 ini hampir mirip semua nih. Atau ada statement yang berbeda saat gue udah sampai di 7 nih. Ini challenge-nya di mana? Challenge-nya banyak sih mas. Apalagi pas sampai di Jakarta ya Iya, itu gokil sih. Udah Gokilnya ada gini, 14 tuh. semua band itu warna musiknya beda-beda. Dan aku juga baru tahu ada band kayak gini dengan warna musik kayak gini. Salah satunya mungkin kayak Bastraka mungkin ya. Iya. Bastraka salah satu finalis dari Jakarta. Itu gokil banget mas. Dari performanya, dari musiknya. Itu sesuatu yang beda banget. Ini banyak Dan kita harus bersaing sama dia yang Iya. punya kelebihan itu semua ya kan. Harus mikir otak lagi gimana caranya biar kita terlihat sepadan gitu, setara gitu. Ada juga itu yang dari Bandung ya? Ah ya, Iya. Gu Gu. itu juga Sama beda Gu banget itu, sih. Waduh. Jadi waktu 14 besar tuh udah pikirannya kayak ya udahlah. Kita udah di titik ini tuh udah oke lah. Berarti ya belum rezeki mungkin gitu ya. Karena emang niatnya dari awal ya udah Dari ngeband panggung. aja gitu. Ngeband, Ngeband, promo lagu gitu. 14 besar ketika pada main. Nah, kebetulan juga Shock Monkey itu waktu tahap dari yang Solo kalau nggak salah. Solo Jakarta itu main pertama terus. Ya, Main awal terus gitu. Jadi setelah main awal kan biasa kalau awal kan pasti banyak Tekanan trouble dulu gitu lah kan. apa Iya, tekanan iya. segala macem gitu. Udah main gitu terus lihat band yang lain. Wah udah deh. Ini gokil semua bandnya gitu. agak minder pertama. Itu kan angle performer pertama. Iya. Tapi kan kita nggak tahu angle performer ketiga. Nomor satunya udah begini. Ya bisa aja kan kayak gitu. Iya juga sih. Dan pada akhirnya sama yang kayak dibilang Beli Lenong tadi sih, kita harus jujur sih. Jujur dalam berkarya. Ya udah kita
kapasitasnya segini ya udah kita main apa adanya aja dah. Kita total aja. Iya. Oke, ini menarik kita ke Beli Lenongs dulu karena gambarnya cukup menggebrak gitu. Kemarin tuh sebelum interview ini, gue juga sempat ngasih lihat nih ke teman-teman di kantor gitu. Besok interview di Super Talks ini nih Beli Lenongs gitu. Keren banget, sampai ada temanku cewek, ini lucu banget kalau buat ditato gitu. Coba tato bisa nggak gitu? Takut. Responnya begini mulu, nggak jadi pinter dah. Coba dulu ya Super Friends dah. Jadi buat Super Friends yang sekarang dengerin di Spotify bisa langsung ke YouTube-nya Super Talks gitu ya. Nanti bisa ngeliat nih dia nih. Tuh. Oh. Wow. Gokil sih ini. Dan Itu kucing Beli. Harimau. Meong. ini macan, harimau atau ini nggak mungkin singa. Bedanya macan sama harimau apa? Waduh. Loh, tapi kan setiap karya biasanya ada judul kan Beli kan? Ada. Kalau yang kita lagi lihat sekarang nih apa nih? Ini judulnya Anfaya. 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 Apa itu? Ya. Bisa Apa itu? diceritakan berarti kalau kayak gini. Anfaya itu diambil dari bahasa Sanskerta yang artinya mensyukuri segala sesuatu hal gitu. Terus karya ini menceritakan seseorang yang waktu itu lagi ada tekanan. Terus ini kan ada karakter, kalau buat teman-teman yang belum tahu, ini ada karakter kayak Sulinggih namanya kalau di Bali. Izin apa? Sulinggih. 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 Terus ini dia lagi mengaturkan puja-puji syukur ke hadapan semesta. Dan harimau itu melambangkan kekuatan syukur itu sendiri. Oh malah ke situ. Itu arahnya. Orangnya kan lagi diam, lagi mantra gitulah istilahnya. Terus padahal jiwanya dia tuh udah kayak kekuatannya tuh gede banget kayak harimau gitu. Terus selain itu juga saya menggambarkan banyak Itu ada ikan tumbuhan, tuh ya, ada tadi? ikan tuh keharmonian. Ikan tuh Keharmonian. Jika kita filosofinya kayak gini, asik filosofi lagi dong. Itu menggambarkan gimana suatu keindahan, keadaan yang begitu indah dengan banyak bunga, banyak tumbuhan kayak gitu bermekaran. Jika kita sebagai manusia sudah bisa bersyukur dengan apapun keadaan yang ada gitu. Misalnya sekarang kita lagi ada masalah, kita ada suatu tekanan dari apapun itu, terus kita sudah bisa mensyukuri masalah itu, maka sudut pandang kita memandang masalah jadi beda, Betul. Dibanding kita mumet terus masalah terus. Iya. Kan jadi Wah, ini ada lagi nih. Waduh, ada kodok nih sekarang nih. aduh. Ini lebih beragam sih. Ini apa lagi nih? Gokil. Ada ikan tetap. Apakah ciri khas Beli Lenong selalu ada harimau dan ikan itu? Enggak juga. Waktu itu emang pas lagi pengen gambar itu aja. Oke. Tapi menarik ada katak di situ. Ini artinya apa nih? Kalau ikan tadi kita udah dijelasin, harimau udah, katak apa nih? Ini waktu itu kalau nggak salah challenge-nya apa sih ya? Bahasa Inggris, saya nggak bisa bahasa Inggris lagi. Nggak bisa bahasa Inggris. Pokoknya University and Diversity gitu. Kalau nggak salah ya, kalau nggak salah. Oke. Itu kan artinya sebuah University Persatuan di tengah keberagaman. Unity and Diversity lah ya. Kayak gitu ya. Itu kalau gambar kata paling pertama kan disebutin gambar kata itu dia keberagaman kata kan amfibi namanya. Iya, amfibi. Bisa hidup di darat, bisa hidup di air. Iya. Itu sendiri yang saya ingin sampaikan bahwa keberagaman itu kayak itu, kayak kata misalnya kita keren nih. Misalnya kayak saya orang Bali itu saya disuruh tinggal di Pati misalnya. Ya saya harus bisa berbaur di Pati karena Bagus. keberagaman itu. Ada lagi roket sekarang, tapi tetap ada ikan juga. Ini yang respon pernah coretannya Mas MT waktu di Surabaya. Ini judulnya Invasi. Wah, ini cocok jadi cover album nih nanti nih buat Shock Monkey kan. Invasi Shock Monkey. Bisa ya kan? Cuma Bisa. di sini itu menggambarkan sebuah keadaan di mana keindahan sebuah lingkungan mulai tergerus dari invasi roket. Malah bukan berarti perang ya, perang itu invasi apapun itu, dari mulai invasi teknologi yang bersifat negatif. Invasi. Tapi yang namanya invasi bukan negatif semua, Beli. Iya dah.
Iya kan? Oh. Dulu waktu Belanda invasi Indonesia juga berakhir dengan buruk kan. Asik. Oh, berarti memang benar Ibu. Udah siapin nih lirik nih kayaknya nih tentang invasi nih. Oh ini akhirnya dituangkan dalam ini gitar. Ini waktu di final. Beli izin. Kita tarik misalnya dari kalau dari sisi musik gitu ya. Misalnya wah nih selalu ada efek gitar yang fast-nya gitu yang Iya, benar. wah, gitu. Nah, kalau Beli ini dari tadi 1 2 3 4 gambar selalu ada warna ungunya. Apakah di patternnya Beli Lenong selalu ada warna ungu? Bisa nggak pakai warna ungu? Misal, ini pertanyaan aja. Bisa aja sih Mas, waktu itu kan saya lagi ingin kuat ilustrasi saya kan di warna soalnya. Oke. Jadinya saya harus menuangkan banyak warna dalam satu karya saya. Jadi biar beragam, biar pop artnya biar keluar gitu. Tapi kalau misalnya haruskah pakai warna ungu, nggak juga, bisa ganti-ganti warna yang lain juga gitu. Iya, wis. Keren ya di gitar ya. Di gitar. Gitar di drum gitu ya. 1 hari full gambar Mas. Oh, ini udah sebuah indikator nih nanti kalau mau beli ini berapa harga? Wah, ini 1 hari full saya gambarnya. Nggak bisa nih harga segini nih, nggak bisa. Udah ada reka. Tapi akhirnya selain ini kita ngomongin yang pasti aja gitu ya. Selain hadiah yang sudah pasti diterima, reward, sebenarnya bentuk apresiasi apa aja sih yang diberikan Super Music? Banyak gitu ya, banget. Super Music kepada kalian sebagai bentuk penghargaan. Jadi juara. Banyak banget sih Mas. Mulai dari kita dibikinin konten, dibikinin tour, selain duit yang banyak lah ya. Banyak Loh, banget. gak apa-apa ini biar super friends Oh, iya. real loh, tahu Iya. gitu. Bukan Makanya cuman ikut. selamat doang gitu ya. Dan kesempatan yang selama ini cuma ada di bayangan doang. Itu benar-benar direalisasikan oleh Super Music sih. Apa ya, jadi mungkin yang dulu kita kalau ngobrol berempat tuh kayak omong kosong doang gitu kan. Ntar gimana ya, kalau kita udah bisa tour sendiri terus bawain lagu yang sama, terus kita tour jalan beberapa kota gitu. Ya nganggapnya tuh kayak nggak bakalan lah kayak gitu. Akhirnya terus terwujud lewat Super Music ini. gitu. Dan akhirnya event Super Music ini akan hadir, malah sudah hadir ya 4 kota ya di 2024 yaitu ada event Super Music Superstar Intimate Session 2024 yang udah berlangsung nih di 4 kota, 4 titik lah kita nyebutnya ya. Mengusung tema yang gabungin unsur musik, art dan yang ini nih entrepreneur atau wirausaha. Ini 3 hal yang mempunyai boleh dibilang ilmu dan disiplin yang beda sebenarnya tapi saling berkaitan. Apa yang membuat ini menurut teman-teman nih berkaitan nih antara musik, art dan entrepreneur. Tapi sebelumnya boleh dong Mas Andra balik badan sedikit. Nih buat Super Friends nih. Nih lihat nih. Sedap. Tasikmalaya, Garut, Cirebon, Jakarta, Karawang, Yogyakarta, Solo, Magelang, luar biasa. Udah 4 kota ya? Udah 4 kota. Alhamdulillah udah 4 kota. Udah. 25 lagi nih. Berapa? 25 titik. Iya, Total ya? 25 titik. 21 lagi ya? Lagi 21 lagi berarti. Beli Lenong juga kan? Sama. Sama Iya, kan? sama. Titiknya juga sama kan? Sama. semua kan? Edan. Sampai bosan ketemu dia di hotel terus. Lihat Sampai saya lagi. bosen. Ya tapi kan networking jadi makin luas. Iya, pasti. Gitu Setuju. kan. Oke kita masuk ke pertanyaan tadi. Musik, art, dan entrepreneur. Ini setelah digabung korelasinya menurut teman-teman apa nih? Lebih jadi kayak ekosistem. Iya. Nice. Lebih jadi kayak ekosistem. Contohnya gini, misal Shock Monkey bikin lagu nih kan. Kita coba visualin dari Beli Lenong gitu kan. Ya. Dibikin kan. Ya. Salah satu jadi satu Artwork. karya yang Iya. berkesinambungan kan. Nah, tapi kita bingung untuk jualan ini di mana sih? Nah, Superpreneur bisa kayak situ tuh. Masuk di Masuk situ. di situ. Kayak bikin merchandise gitu Ya, ya. bikin merchandise dan lain-lain. Dia juga bikin pola penjualannya kayak gimana dan lain-lain. Kita banyak diskusi soal itu sih selama tour ini. Mulai dari Beli Lenong, dari Teman-teman Superpreneur Superpreneur juga. Untuk mikirin gimana sih biar tetap survive gitu. Iya, tetap bertahan gitu. Bertahan gitu. Oke, begitupun tadi Beli Lenong ya. Akhirnya sharingnya udah mulai lebih ke yang mature gitu. Iya, Gimana untuk bertahan ada di industri nantinya. betul. Seperti itu kan ya gitu. Dan ekosistem itu baru terjadi mungkin di event ini ya. Iya. Yang benar-benar dia bikinin sebuah ekosistem gitu.
Ya, baru karena ini sih, baru pada nemuin dasarnya ini ya. memang kita butuh ekosistem Butuh sih banget sih emang. untuk bertahan karena ini dua kata yang berbeda nih Super Friends nih ya. Sustain dan continue. Betul. Continue ya kita lanjut aja, tapi sustain tuh bertahan. Bertahan. Gimana caranya sih kita nggak cuman ya udah kalau Shock Monkey mungkin bisa abadi gitu. Bandnya gitu ya. Continue aja, tapi gimana caranya nih udah sampai di titik ini bertahan. Akhirnya dengan diskusi tadi itu Betul antara sekali. 3 aspek tadi itu ya. Ya, ya. Tapi di event Super Music Superstar Intimate Session 2024 nih nampilin apa aja sih beli gitu ya. Keseruannya tuh ada apa aja? Mungkin boleh diceritain. Yang pertama udah pastinya kita nampilin mini galeri. Itu yang pertama. Ada mini galeri dari finalis Super Music Superstar yang 2023. Itu ada di mini galeri, semuanya karyanya hampir ada banyak lah karya di sana. Itu yang pertama. Terus keseruannya itu dia ada penggabungan antara performance musik dan art. Kita di sana live painting, kalau dari visual artist live painting untuk merespon karya lagu dari Shock Monkey maupun Dwarsa Santosa kayak itu. Ya, oke. Kalau dari Shock Monkey, ada nggak tuh di titik-titik itu tuh fans? Oh, fansnya namanya apa nih sekarang? Belum punya sih. Belum punya. Shock People. Boleh tuh. Jadi kalau ada wah ini orang-orang kaget nih. Nah, ini fansnya Shock Monkey nih. Shock bagus tuh People. namanya. Mana Shock People? Iya gitu. Namanya bagus tuh. Iya kan? Ya untuk Shock People semuanya gitu. Super Orang-orang- Shock juga bagus. Super Shock. Super shock. Super Shock gitu. Wah, Super Shock. Ngagetin kalian. Tapi merasakan di akhirnya tour 25 titik ini nantinya gitu ya walaupun 4 beda-beda nggak di setiap kota keseruan? Pasti beda. Karena kita harus nampilin sesuatu yang beda di setiap kota sih. Oke. Akhirnya kita juga lebih fokus untuk bedah itu. Iya. Dan lebih fokus lagi emang. Melatih kreativitas ya. Betul, Jadi betul. Ketika sedang tidak event, maksudnya tidak hari H gitu, kita selalu berdiskusi itu satu sama lain gitu. Dan aku kan. bersyukurnya tuh bisa ketemu teman-teman baru. Iya. Kayak Beli Lenong, Beli Dwarsa dan lain-lain yang mereka juga punya ide yang bagus-bagus. Akhirnya kita sharing di situ. Iya, iya. Anyway ini kaos ternyata support dari salah satu Iya. peserta Superpreneur Ini ya. dari Superpreneur juga ini. Yang dipakai Mas Jalu nih? Ini ada Estified. Oke, Steve- Steve Steve Fate ya. Steve Iya, Fate. Steve Fate. Oke, beli Lenong. ini ada Bulau. 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 Keren kaosnya. ada kepiting. Asik, kepiting. Ini salah satu bentuk real dari peserta Superpreneur ya. Iya, Mereka iya. bisa bikin merchandise ini. Iya, ada merchandise. Gitu. Keren-keren semua. Dan dijual ya. Dijual. Dijual ya. Dan ada di Superstore. Superstar Intimate Session. Session. Asik. Di Super Music Superstar Intimate Session 2024 tadi udah sempet disinggung sama Beli Lenong gitu ya. Ditantang sebenarnya buat merespon lagu dari Ya. Dwarsa Sentosa dalam sebuah karya visual. Betul, ya? Betul sekali. Ya kan? Nah itu, ini dia gambarnya nih. Tuh, jadi Betul. sekali lagi nih ya Super Friends yang ada di Spotify langsung ke YouTube-nya buat ngelihat karyanya Beli Lenong gitu. Ini tuh merespon dari lagu. Dari berarti. lagu. Live. Cuma itu waktu kemarin ini udah disiapin kayak warna base-nya dulu dari sebelumnya gitu. Lebih ke Karena, lainnya dulu ya. kayak gitu. keterbatasan waktu kan cuma tampilnya 40 menit ya kalau nggak salah ya. Iya, 40 menit. Dan saya juga kemarin disuruh nge-rap. Nge-rap. Yo man. Ini lagunya Dwarsa yang judulnya Sampai Tua Jadi Gila. Sampai tua jadi gila. Makanya outputnya kayak gini nih ya. Dia tuh kayak lagunya tuh menceritakan tentang seseorang yang suka mengadu domba. Jadinya orang yang mengadu domba digambarkan kayak orang yang terlilit sama kejahatannya dia itu. Oke, ngomong tadi tentang sustain boleh ya? Boleh, gitu boleh, nih kita boleh. udah real life-nya ke depan gitu. Kalau tadi kita coba flashback, sekarang ke depannya. Menjuarai sebuah kompetisi dari Beli Lenongs dan juga Shock Monkey. Memang jadi salah satu achievement nih Super Friends. Semua orang lah bahkan juara di kompetisi. Tapi kalau boleh tahu perspektif dari masing-masing gitu ya, apa sih yang harus ya dilakukan setelah ini? Sebagai visual artist, sebagai musician, untuk tetap produktif, kreatif, bertahan di industri, dan hidup dari passion. Nah ini kata kunci nih. Apa yang akan kalian kerjakan mandiri tanpa ada embel-embel sebagai juara? Ini plan berarti. Kalau aku sih tetap bikin karya sih. Tetap bikin karya, tetap manfaatkan ekosistem yang udah kebentuk. Bangun koneksi.
sering-sering promo sih. Iya, Bikin- kalau dari teman-teman Shock Monkey sih biasanya kita punya 3 tahap. Kita bikin planning nih, mau kapan nih targetnya gitu. Timeline Iya, ya. Wah, itu mau bagus. diambil kapan? Setelah itu kita baru evaluasi. Iya, betul. Kalau dari ini bener loh Super Friends, kalau dari sisi marketing tuh bener banget. iya. Timeline itu harus ada karena kita harus setup goals. Yes. Goalsnya apa dulu Iya. nih? Kalau udah ada, bikin tuh timelines, nggak sekedar ngiang-ngiang, Iya. ngaing-ngaing doang gitu. Yang satu lagi evaluasi, karena memang ya problem, solusi, udah gitu aja. Solusi, fokus on solusi, Yes. fokus on solusi. Karena nggak mungkin lah nggak ada problem. Pasti ada Pasti problem. ada. Kalau dari Beli Lenong sih mana Beli? Buka toko di Bali atau ngajar lah, kita nggak tahu. Iya kan? Kalau dari saya terus berkarya. Karena saya juga jujur belum terlalu paham sama industri. Masih belajar sampai sekarang. Sama-sama bertahan kan? Sama-sama masih Kita kolaborasi gimana? boleh juga tuh. Boleh. Sama yang terakhir, untuk proses kreatifnya, mancing bro. Mancing adalah solusi, oke? Mancing. Tapi Beli, mungkin ini sedikit aja ya. Iya. Kalau musisi, ya kita sih pengen tur di luar negeri gitu ya, pasti manggung. Karya sampai ke luar negeri, ada kepengenan gak sih? Wah pengen banget. Salah satu goals ke depannya. Oke, sekarang kita ajak yuk buat Super Friends yang lagi nonton atau dengar di Spotify untuk kasih reason nih dari masing-masing. Kabarnya kan akan ada Super Music Superstar di tahun depan, 2025. Iya. Kasih alasan kenapa Super Friends harus ikut ambil bagian dalam kompetisi ini. Buat teman-teman yang mau ikutan Super Music Superstar 2025 jadinya. Kenapa harus ikut? Karena teman-teman punya experience baru di sana, diajari untuk bertanggung jawab terhadap karya sendiri gitu. Intinya harus ikut lah pokoknya teman-teman semuanya. Itu salah satu Nice. insight yang paling besar yang bakal didapat kalau kalian join. Itu ya. Mas Jalu dulu, Mas. Oke, buat teman-teman, buat super friend yang mau ikutan Super Music Superstar 2025, ikut aja karena ini bisa menjadikan kalian sebuah wadah ya. Jadi kalian bakal punya link, terutama itu punya relasi dan individual kalian tuh bakal bisa kewujud di sini gitu. Mungkin kayak gitu ya. Ya. Bila kalian punya band bagus di kota kalian masing-masing tapi tidak punya sarana yang bagus, tidak punya panggung lah kayak kita dulu yang kita rasain, tidak punya panggung, nyari panggung susah, nyari exposure juga susah. Super Music Superstar adalah solusi. Jadi untuk Super Friends, kalian harus daftar di Super Music Superstar di 2025 karena banyak banget kesempatan yang bakal kalian raih, banyak experience yang bakal kalian dapat. Banyak duit. Ya, banyak duit juga itu. Luar biasa. Pokoknya Super Friends kalau kepo langsung aja ke Instagramnya supermusic.id. Di situ udah banyak banget informasi dari jadwalnya, turnya Beli Lenongs dan Shock Monkey, juga teman-teman yang lain. Lalu bagaimana cara pendaftaran, submission, itu semua ada di Instagram. Gue yakin juga Super Friends zaman sekarang punya Instagram semuanya ya. Gitu. Dan yang penting Super Friends stay tune terus di channel YouTube dan juga podcastnya Super Talks. Karena juga banyak informasi dan bahasan-bahasan menarik di episode berikutnya. Sukses terus Shock Monkey. Terima kasih Om Bim. Untuk menginfluence Mas Jalu, Mas Chandra, Mas Lenongs. Terima kasih. Kalau ke Bali kita kontak-kontak, kalau aku ke Siap. Roban sekitarnya gitu ya. Tak kontak ya. Pasti Siap, gitu ya. Dengan senang hati. Siap. Dan sampai ketemu di episode berikutnya Super Friends cuma di Super Talks.